Shalom, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam renungan pagi hari ini. Keluarga Happy Suatu Family dikasih Tuhan, sebelumnya mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa buat segala kebaikan kemurahan-Mu, buat apa yang Kau sudah berikan dalam kehidupan kami, nafas kehidupan yang Kau masih berikan kepada kami ya Tuhan. Kami tahu Engkau memperhatikan hidup kami, Engkau menjaga hidup kami, dan Engkau memberkati hidup kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, sebenarnya kami mendengar renungan pagi hari ini. Berikan kami hikmat dan akal budi yang daripada-Mu ya Bapa, biar firman yang kami dengar boleh masuk ke dalam hati kami, meremah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Nah, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan ucap syukur, haleluya. Amin. Renungan pagi hari ini saya beri judul Dengar dan Lakukan. Seperti khotbah Pak Gembala minggu kemarin tentang lakukan. Yakobus, di dalam Yakobus 1 ayat 22, demikian firman Tuhan, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Ayat 23, sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Ayat 24, baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar saja untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi yang pertama, supaya kita bisa melakukan apa yang Tuhan perintahkan adalah membaca dan mendengar firman Tuhan. Orang yang menjadi pendengar itu gampang, kita dengar, belum tentu kita bisa mengingat apa yang kita dengar itu. Seringkali kita di gereja, saya mungkin termasuk saya juga, kadang-kadang ketika saya ada di dalam ibadah, fokus kita sering terpecah. Seringkali kita gak konsentrasi dengan firman Tuhan. Seringkali kita tidak memperhatikan apa yang firman Tuhan katakan. Seringkali kita dengar, tapi pas ditanya, tadi khotbah apa? Gak ingat sama sekali. Terkadang saya seperti itu, kadang-kadang saya nggak ingat sama sekali dengan apa yang dikatakan. Yang kita ingat bahwa gembala itu sedang berkhotbah, itu aja. Seringkali itu yang kita lakukan. Tapi yang harus kita lakukan ketika kita mau menjadi pelaku daripada firman Tuhan adalah membaca dan mendengar firman dengan sungguh-sungguh dan konsentrasi. Kalau kita konsentrasi, kita akan bisa mengingat apa yang sudah firman Tuhan katakan. Dan juga yang kedua adalah kita harus meneliti firman Tuhan itu. Apa yang sudah kita dengar, kita teliti, kita renungi, biar apa yang kita dengar itu boleh menjadi makna yang dalam buat hidup kita. Apa yang bisa kita ambil dari firman Tuhan itu harus kita teliti dengan kehidupan kita juga. Yang ketiga, komunikasikan dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan berdoa kepada Tuhan. Kita harus menjalin komunikasi yang baik dengan Tuhan. Ketika kita mendengar firman, kita meneliti tapi kita nggak berdoa, itu juga akan membuat kita sulit juga. Kenapa? Doa itu adalah komunikasi kita dengan Tuhan yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Komunikasi yang intens dengan Tuhan itu membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Ketika kita semakin dekat, kita tahu maunya Tuhan itu di dalam kehidupan kita itu apa. Kita bisa mengerti maunya Tuhan apa. Kita bisa tahu, oh Tuhan maunya seperti ini, oh Tuhan maunya seperti itu. Kita nggak mungkin kita bisa tahu maunya Tuhan ketika kita nggak pernah membaca firman Tuhan. Kita juga, kalau kita nggak pernah berdoa kepada Tuhan, kita nggak mungkin bisa mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan terjadi ketika kita mau membaca firman Tuhan. Kita bisa mendengar suara Tuhan ketika kita mau berdoa kepada Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Yang ketiga, yang keempat, lakukan dengan tekun dan taat. Jadi kita membaca, kita meneliti firman Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, dan juga kita harus melatih diri kita untuk taat dan setia di dalam menjalankan perintah firman Tuhan. Ketika kita menjalankan firman Tuhan, Tuhan itu tujuannya baik. Ketika kita mendengar firman, Tuhan mengajarkan sesuatu yang baik kepada hidup kita. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam kehidupan kita di dalam firman-Nya. Tuhan mau kita hidup menjadi orang-orang yang berbahagia dalam pengirian kita kepada Tuhan. Kita nggak bisa hidup berbahagia ketika kita menjauh daripada Tuhan. Mungkin kita sebagai orang-orang
Kalau orang yang tidak kenal Tuhan, dia juga bisa menjadi orang kaya ketika dia bekerja keras. Tapi yang membedakan anak-anak dunia dengan anak Tuhan adalah kita bisa menikmati berkat-berkat yang kita terima itu. Kita bisa menikmati, kita bisa bersyukur, kita bisa bersuka cita bersama dengan Tuhan. Dengar dan lakukan firman Tuhan supaya hidup kita berbahagia. Bukan hanya kita juga, keluarga kita, tetangga kita, lingkungan kita. Ketika kita ada di dalam kebaikan Tuhan, ketika kita ada di dalam anugerah Tuhan, kita bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Biar firman Tuhan pagi hari ini boleh masuk dalam hati kita, tinggal tetap dan juga kita menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Amin. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau luar biasa mengajarkan kepada kami untuk kami boleh menjadi pelaku-pelaku daripada firman-Mu Tuhan. Bukan hanya kami mendengar Tuhan, tapi kami menjadi pelaku dari firman-Mu yang melakukannya ya Bapa. Dan kami boleh menjadi contoh bagi dunia, supaya mereka juga boleh melihat kebaikan kemurahan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, luar biasa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.